Pada saat ini, fungsi manajemen pembelian dan pergudangan merupakan inti dari sebuah sistem yang melibatkan proses produksi, pengiriman, penyimpanan, distribusi, dan penjualan produk dalam rangka memenuhi permintaan akan produk. Hal ini mutlak penting bagi keberlangsungan organisasi. Gudang merupakan sebuah ruangan atau bangunan secara fisik yang mempunyai kriteria tertentu dan digunakan untuk menyimpan barang. Agar gudang dapat berfungsi sebagaimana mestinya, tentu saja diperlukan sebuah perencanaan layout gudang yang baik. Nah, berikut ini adalah hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam perencanaan layout gudang. Heiser dan Render 2009 mengatakan bahwa tata letak merupakan satu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tata letak yang efektif dapat membantu sebuah organisasi mencapai suatu strategi yang menunjang diferensiasi, biaya rendah, dan respon cepat. Heiser dan Render 2009, tata letak gudang adalah sebuah desain yang mencoba meminimalkan biaya total dengan mencari panduan yang terbaik antara luas ruang dan penanganan bahan. Selanjutnya, tujuan tata letak atau layout pergudangan. Yang pertama, untuk mengoptimalkan penggunaan volume bangunan dengan baik. Dan yang kedua, untuk mengoptimalkan penggunaan waktu, buruh, dan penggunaan peralatan dengan tepat. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam mencapai bahan. Dan keempat, untuk memudahkan proses pengangkutan barang dengan cepat dan tepat. Dan yang kelima, memudahkan proses identifikasi barang dengan mudah. Dan yang keenam, memudahkan kita dalam pemeliharaan barang dengan optimal. Dan yang ketujuh, untuk keindahan tampilan rapi dan tersusun atau terorganisir. Berikut adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengaturan layout gudang. Yang pertama yaitu penempatan produk. Menurut Harmon 1993, sistem penempatan produk dapat dilihat berdasarkan kecepatan aliran produk dan dibagi menjadi 3, yaitu barang slow moving, barang medium moving, dan barang fast moving. Penempatan lokasi berdasarkan kecepatan perpindahan produk dapat dibedakan dengan menggunakan sistem klasifikasi produk. Klasifikasi produk fast moving, medium moving, dan slow moving dapat digunakan dengan menggunakan frekuensi perpindahan barang yang digunakan oleh perusahaan. Contohnya saja, barang dengan klasifikasi fast moving seharusnya ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau karena sering terjadi transportasi perpindahan barang. Sedangkan barang dengan klasifikasi slow moving seharusnya ditempatkan di tempat yang sulit dijangkau karena jarang terjadi transportasi perpindahan barang. Yang kedua yaitu pengaturan aisle. Menurut Mulcahy 1994, hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan aisle adalah ukuran palet, susunan produk, dan jarak transportasi. Lebar dari aisle sendiri menyesuaikan dengan ukuran palet dan lebar dari forklift yang digunakan. Permasalahan yang umumnya terjadi adalah ketika perusahaan memiliki beberapa ukuran palet yang berbeda. Yang ketiga yaitu transportasi. Transportasi digunakan perusahaan untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menurut Emmett 2005, fasilitas transportasi harus didesain untuk meminimalkan operator, aman untuk digunakan, ekonomis, dan tidak merusak barang yang diangkut. Contoh dari fasilitas transportasi yang sering digunakan oleh perusahaan adalah forklift, crane, dan conveyor. Selanjutnya dalam metode perencanaan tata letak warehouse. Yang pertama, kita perlu menghitung kapasitas area di gudang. Yang kedua, kita harus mengklasifikasikan produk berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, perhitungan kebutuhan area per itemnya. Kemudian menentukan urutan moving untuk masing-masing area, dan yang terakhir yaitu menentukan tata letak warehouse. Menurut Francis R.L. dan kawan-kawan 1992, terdapat 4 jenis metode dalam menentukan storage. Yang pertama, metode dedicated storage, yaitu metode di mana kita menentukan tempat untuk barang-barang itu harus tetap bisa ke tempat yang sama dan tidak diubah-ubah. Yang kedua adalah metode class-based storage, yaitu di mana storage tersebut diatur dan diklasifikasikan menjadi 3 kelas menurut Pareto Analysis. Yang ketiga ada metode shared storage, yaitu metode dengan prinsip FIFO, yaitu
first in first out, di mana barang yang akan dikeluarkan pertama kali berada di paling depan atau paling dekat dengan pintu masuk atau pintu keluar. Dan yang terakhir yaitu metode continuous warehouse, di mana penyimpanan barang-barang tersebut disimpan setelah konsumen akan mengorder. Jadi setelah diorder baru barang-barang tersebut diletakkan di warehouse. Perencanaan layout merupakan hal yang strategis bagi perusahaan karena memiliki dampak jangka panjang bagi perusahaan. Perencanaan yang strategis ini meliputi hal seperti pembelian dan pengisian kembali semua fungsi pergudangan. Nah, perencanaan layout ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu layout purchasing dan layout warehouse. Nah, manfaat dari layout purchasing ini yaitu lebih memudahkan konsumen. Yang kedua, peningkatan moral karyawan dan kondisi kerja yang lebih nyaman. Yang terakhir yaitu pada pekerjaan di bagian purchasing tentu akan menjadi lebih optimal. Lalu untuk manfaat layout warehouse yaitu yang pertama mengurangi delay, dan yang kedua menghemat penggunaan area, yang ketiga mengurangi adanya transportasi, dan yang keempat meningkatkan output dengan mempersingkat waktu dalam proses produksi. Selanjutnya adalah kegiatan loading dan unloading. Kegiatan loading sendiri artinya memuat barang, dan kegiatan unloading artinya membongkar barang. Kegiatan ini meliputi yang pertama pemeriksaan floor plan, yang kedua pembangunan stand, yang ketiga memeriksa pemasukan barang, yang keempat memeriksa penempatan barang, dan yang terakhir memeriksa pembongkaran stand. Kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan ini antara lain packing list, airway bill, dan bill of lading. Peralatan yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah forklift, palet, dan troli. Kemudian perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah checklist, packing list, airway bill, bill of lading, dan surat izin loading. Berdasarkan loading instruction dari JW Marriott Hotel Austin, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh vendor dan supplier. Yang pertama adalah waktu yang ditentukan oleh pihak hotel. Pada hari Senin sampai Jumat, waktu yang ditentukan adalah jam 7 pagi sampai jam 7 sore. Namun pada hari Sabtu sama Minggu, waktu yang ditentukan adalah jam 9 pagi dan jam 9 sore sampai jam 9 sore. Namun, apabila ingin melakukan loading pada waktu yang tidak ditentukan, maka pihak vendor atau pihak supplier berhak menghubungi langsung oleh pihak hotel, pihak event manajernya di sana. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak vendor dan pihak supplier. Yang pertama adalah JW Marriott Hotel di Austin memiliki dua area loading. Yang pertama adalah area pengiriman hotel, dan yang kedua adalah area produksi. Dan yang berikutnya adalah seluruh kendaraan atau truk di loading bukan tanggung jawab pihak hotel, melainkan adalah tanggung jawab pribadi dari para pihak vendor dan supplier. Dan kendaraan loading tidak diperkenankan untuk menginap semalaman. Namun berikutnya adalah JW Marriott memiliki dua lift. Yang pertama adalah lift pertama memiliki kapasitas atau muat sebesar maksimal 7 ton, dan lift kedua yang muat sebesar 8 ton. Dan hal yang harus diperhatikan atau diwaspadai oleh pihak vendor dan pihak supplier adalah area loading di JW Marriott Hotel memiliki kemiringan sebesar 30 derajat. Maka dari itu, barang yang ingin dikirim harus dipastikan rapi dan tertata dengan sempurna untuk meminimalisir jatuhnya barang, karena sudut kemiringan 30 derajat adalah miring ke belakang. Berikut ini adalah contoh layout di beberapa departemen di perhotelan. Begitu juga contoh layout di departemen perkantoran. Selanjutnya adalah contoh gambar layout hotel secara umum.